Salam sehat dan salam semangat buat semua anak didik kami kelas 11. Pada pertemuan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah dari alat optik untuk bagian yang ke-8. Adapun pokok pembelajaran kita dari materi alat optik untuk bagian yang ke-8 ini adalah kita akan mempelajari mengenai loop yang disebut juga dengan kaca pembesar. Bagaimana konsep dari penggunaan sebuah loop ini? Mari kalian ikuti dan perhatikan pembelajaran ini sampai selesai. Kita perhatikan judul pembelajaran kita adalah loop yang disebut juga dengan kaca pembesar. Sebagai teori singkat untuk loop ini adalah sebagai berikut. Loop merupakan alat optik berupa lensa cembung. Maksudnya, sebuah loop terdiri dari satu lensa cembung. Kemudian loop ini digunakan untuk memperbesar benda-benda yang kecil, biasanya tulisan kecil atau komponen-komponen kecil. Selanjutnya adalah perbesaran sudut atau perbesaran angular sebuah loop. Apa itu perbesaran sudut sebuah loop? Perbesaran sudut sebuah loop adalah perbandingan sudut pandangan mata ketika menggunakan loop dengan sudut pandangan mata ketika tidak menggunakan loop. Untuk lebih jelasnya, mari kalian perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah pengamatan suatu objek tanpa menggunakan sebuah loop. Nah, di sini sudut pandangan itu akan bernilai maksimum apabila objek itu ditempatkan sejauh Sn. Apa itu Sn? Sn di sini artinya jarak baca untuk orang yang normal atau sama juga dengan titik dekat normal atau PP yang nilainya berjarak 25 cm. Nah, selanjutnya kita perhatikan gambar ketika seseorang mengamati objek dengan menggunakan sebuah loop. Gambarnya adalah sebagai berikut. Ketika seseorang menggunakan sebuah loop, maka sudut pandang itu akan lebih besar ketika dibandingkan dengan sudut pandang tanpa menggunakan sebuah loop. Kesimpulannya, jika sudut pandang itu semakin besar, maka bayangan objek yang terlihat itu akan semakin besar. Secara umum, perbesaran sudut atau perbesaran angular sebuah loop itu dirumuskan sebagai berikut ya. Perbesaran M itu adalah perbandingan sudut pandang theta aksen ketika menggunakan sebuah loop dibagi dengan perbandingan sudut pandang ketika tidak menggunakan sebuah loop. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana jenis perbesaran sudut sebuah loop. Yang pertama adalah ketika loop digunakan oleh seseorang dengan pengamatan berakomodasi maksimum. Kita ingat kembali istilah berakomodasi ini adalah kemampuan seseorang untuk mencembungkan lensa matanya. Untuk pengamatan mata secara berakomodasi maksimum, maka benda itu atau objek itu harus diletakkan di antara lensa dengan titik fokus ya, di antara lensa dengan titik fokus sehingga bayangan yang dihasilkan oleh loop tersebut itu berada pada jarak baca normal atau Sn atau titik dekat normal yang disebut dengan istilah PP. Kita perhatikan gambar berikut ini ketika pengamatan adalah secara berakomodasi maksimum. Maka bayangan yang dihasilkan itu berada pada jarak negatif titik baca normal atau S aksen sama dengan negatif Sn. Kemudian perbesaran angular yang dihasilkan adalah M sama dengan Sn dibagi titik fokus F ditambah dengan 1. Kemudian yang kedua adalah pengamatan berakomodasi minimum atau dengan istilah tidak berakomodasi. Ketika pengamatan tidak berakomodasi, maka benda atau objek itu ditempatkan pada titik fokus lensa. Dalam hal ini, jarak benda S itu sama dengan titik fokus F. Sehingga bayangan yang dihasilkan itu berada pada jauh tak berhingga ya, berarti S aksen sama dengan jauh tak berhingga. Gambarnya adalah sebagai berikut. Bendanya tepat berada pada titik fokus ya, S sama dengan
F, maka bayangan yang dihasilkan itu berada di jauh tak berhingga. Kemudian perbesaran sudut yang dihasilkan untuk pengamatan minimum atau pengamatan tidak berakomodasi dirumuskan dengan M sama dengan Sn dibagi dengan F. Kemudian yang ketiga, pengamatan berakomodasi pada jarak tertentu. Nah, di sini jarak tertentu itu kita misalkan adalah sejauh X. Maka perbesaran yang dihasilkan oleh loop akan sama dengan Sn dibagi F ditambah dengan Sn dibagi dengan jarak tertentu X. Sebagai catatan untuk kita adalah penggunaan secara normal untuk sebuah loop adalah pengamatan secara berakomodasi maksimum. Artinya, ketika di soal tidak disebutkan jenis pengamatannya, maka kita harus menjawab dengan pengamatan secara berakomodasi maksimum. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai loop ini, kita perhatikan contoh soal nomor 1 berikut. Seseorang mengamati benda dengan menggunakan loop dengan jarak fokus 20 cm. Apabila titik dekat mata orang tersebut adalah 25 cm, tentukanlah perbesaran loop itu jika A. Mata tidak berakomodasi, B. Mata berakomodasi sekuat-kuatnya. Bagian C. Mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Kita buat penyelesaiannya. Nah, dalam soal ini diketahui titik fokus F 20 cm, kemudian titik dekat atau jarak baca normal 25 cm. Untuk bagian A, mata tidak berakomodasi. Perbesaran M sama dengan Sn dibagi dengan F. Kita masukkan nilai Sn dan nilai titik fokus pada persamaan ini, sehingga kita peroleh perbesaran M sama dengan 25 per 20 akan sama dengan 1,25 kali. Kemudian untuk bagian B, di sini disebutkan mata berakomodasi sekuat-kuatnya, itu sama dengan artinya berakomodasi maksimum. Untuk pengamatan mata berakomodasi maksimum, perbesaran M sama dengan Sn dibagi F ditambah dengan 1. Maka M sama dengan 25 per 20 ditambah dengan 1 sama dengan 2,25 kali. Untuk bagian C, mata berakomodasi pada jarak X. Perbesaran M sama dengan Sn per F ditambah dengan Sn per X. Maka M akan sama dengan 25 per 20 ditambah dengan 25 per 50 sama dengan 1,75 kali. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Seorang bermata normal menggunakan loop yang berkekuatan 20 dioptri. Tentukanlah jarak benda ke loop dan perbesaran angular loop jika keadaan mata berakomodasi maksimum. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal disebutkan kekuatan lensa P itu sama dengan 20 dioptri. Kalau diketahui kekuatan daripada lensanya, maka kita bisa menentukan jarak fokus ya. Maka jarak fokus itu akan sama dengan 100 per P sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 cm. Selanjutnya dalam soal disebutkan berakomodasi maksimum, maka jarak bayangan S aksen itu harus tepat berada di negatif jarak baca normal ya, Sn sama dengan negatif 25 cm. Nah, kemudian langkah pertama adalah menentukan jarak benda atau S. Kita buat persamaannya hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan S aksen. Dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan jarak benda, maka 1 per S akan sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S aksen. Maka 1 per S sama dengan 1 per 5 dikurang 1 per negatif 25. Maka 1 per S akan sama dengan 6 per 25, sehingga S kita peroleh sama dengan 25 per 6 sama dengan 4,17 cm. Kemudian menentukan perbesaran angular M. Perbesaran untuk berakomodasi maksimum M sama dengan Sn per F ditambah dengan 1, maka M akan sama dengan 25 per 5 ditambah dengan 1 sama dengan 6 kali. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3.
Sebuah loop dengan jarak fokus 8 cm digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 2 mm. Tentukanlah panjang bayangan benda jika benda diletakkan pada titik fokus. Kita buat penyelesaiannya. Dari keterangan soal di sini disebutkan benda itu berada pada titik fokus. Apa artinya? Jika benda berada di titik fokus, maka pengamatan tidak berakomodasi, ya. Kemudian dari soalnya disebutkan jarak fokus F sama dengan 8 cm, panjang benda L sama dengan 2 mm, dan jarak baca normal atau titik dekat normal sama dengan 25 cm. Kita cari perbesaran angular terlebih dahulu, ya. Perbesaran untuk loop, ya, secara pengamatan tidak berakomodasi, M sama dengan Sn per F sama dengan 25 per 8 sama dengan 3,125 kali. Kemudian kita akan menentukan panjang bayangan. Kita ambil dari persamaan perbesaran untuk sebuah lensa, ya. Perbesaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, persamaannya adalah M sama dengan perbandingan harga mutlak dari H aksen per H, atau kita ganti H menjadi simbol L, ya. Maka M akan sama dengan perbandingan harga mutlak dari L aksen, ya, dibagikan dengan L. L aksen ini berarti merupakan panjang bayangan benda. Dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan L aksen, ya. Sehingga L aksen sama dengan M dikalikan dengan L, ya. M-nya sudah kita peroleh tadi 3,125 dikalikan dengan panjang benda itu sama dengan 2 mm, sehingga panjang bayangan benda itu sama dengan 6,25 mm. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai sebuah loop atau kaca pembesar. Seperti biasa di akhir video ini saya buat berupa soal latihan, ada 4 nomor, dan soal ini bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar untuk kalian semua, tetap bersemangat dan semoga berhasil.